Ya, perkenalkan nama saya Joni Singal, NIM 1750622, kelas pendidikan kimia A, mata kuliah PPL 1, yaitu simulasi kimia kelas 11. Ya, saya mengambil buku yaitu buku Michael Purba, penerbit Erlangga, KTSP 2006, kimia kelas 11, halaman 146 sampai 151. Ya, judulnya yaitu 6.5.2, manipulasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ya, yang tujuannya agar siswa mampu memperkirakan besarnya perubahan konsentrasi, tekanan, volume, dan temperatur secara simultan terhadap kesetimbangan agar diperoleh hasil reaksi yang maksimal. Iya, yang judul pertama tadi dijelaskan bahwa manipulasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu yang pertama itu adalah menaikkan atau menurunkan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergerak ke kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi diturunkan, maka konsentrasi reaksi akan bergerak ke kiri. Timbal balik antara produk, yaitu jika konsentrasi produk reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika konsentrasi produk reaksi diturunkan, maka keseimbangan reaksi akan bergerak ke kanan. Ada gambar. Gambar ini DP penjelasan tadi. Ya, yang berikut adalah pengenceran. Pengenceran atau penambahan pelarutan, misalnya air, akan menurunkan konsentrasi reaksi saat terlarut di dalamnya. Untuk reaksi kesetimbangan berikut, AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD. Ya, pengenceran hanya menggeser kesetimbangan apabila total mol reaksi tidak sama dengan atau timbal balik antara total mol produk reaksi. Ada gambar, yaitu total mol reaksi lebih kecil dari total mol produk itu adalah keseimbangan bergeser ke kanan. Sedangkan bergeser ke kiri yaitu total mol reaksi lebih besar total mol produk. Ya, perubahan tekanan. Ya, pengaruh perubahan tekanan terhadap kesetimbangan reaksi berlaku hanya untuk sistem reaksi yang melibatkan gas berdasarkan Asler-Charlit. Jika tekanan suatu sistem reaksi diubah, maka kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh perubahan tekanan ini. Ya, jika tekanan bertambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol yang lebih sedikit. Ya, jika tekanan berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol yang lebih banyak. Ada gambarnya, yaitu tekanan itu bertambah. Gambar ini penjelasannya tadi. Ya, perubahan suhu atau perubahan suhu terkait dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Pada reaksi kesetimbangan, apabila reaksi ke kanan akan menyerap kalor. Reaksi endoterm, namanya itu adalah reaksi endoterm. Maka reaksi ke kiri akan melepaskan kalor reaksi eksoterm. Demikian pula sebaliknya. Meski demikian, penulisan persamaan termokimianya akan merujuk pada reaksi ke kanan, seperti pada skema berikut. Ini adalah skemanya. Ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ya, apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor, yaitu reaksi endotherm. Apabila suhu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi yang melepaskan kalor. Ini ada gambarnya. Gambarnya lagi. Ya, kita lanjut pengaruhnya, yaitu mengapa kesetimbangan di atas bergeser ke kanan ketika tekanan suhu diperbesar. Ayo, mengapa pula bergeser ke kiri ketika suhu dinaikkan? Nah, tadi kan penjelasannya ini dalam pempraktekan, yaitu bagaimana kita mengetahui arah pergeseran kesetimbangan. Ya, pada tahun 1884, Henry Louis Leclerc berhasil menyimpulkan pengaruh faktor luar terhadap kesetimbangan. Kesimpulan Leclerc tersebut kini kita kenal sebagai asas Leclerc sebagai berikut. Ya, bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh
aksi tersebut. Secara singkat, asas Lee-Chalmers dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu reaksi sama dengan min aksi. Ya, cara sistem bereaksi adalah dengan melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Marilah kita bahas penerapan asas Lee-Chalmers untuk meramalkan arah pergeseran kesetimbangan. Ya. Ini pengaruh konsentrasi sesuai dengan asas Lee-Chalmers, yaitu reaksi sama dengan min aksi. Ya, jika konsentrasi salah satu komponen perbesar, maka reaksi sistem adalah mengurangi komponen tersebut. Ya, sebaliknya jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi tersebut adalah menambah komponen itu. Ya, jika konsentrasi reaksi perbesar, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Ya, jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ya, ini juga pengaruh tekanan, yaitu penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume akan mempengaruhi konsentrasi semua komponen. Ya, sesuai dengan tadi, maka sistem reaksi akan dengan mengurangi tekanan. Sebagaimana Anda ketahui, tekanan gas bergantung pada jumlah molekul dan tidak bergantung pada gas. Oleh karena itu, untuk mengurangi tekanan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlahnya koefisiennya lebih kecil. Ya, habis itu pengaruh volume. Ya, penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni tidak mempengaruhi kesetimbangan. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut. Karena penambahan komponen yang serupa, larutan atau gas akan berpengaruh pada kerapatan antar partikel dalam campuran tersebut. Ya, demikian juga halnya pada perubahan tekanan atau volume. Perubahan tekanan atau volume tidak mempengaruhi konsentrasi padatan atau cairan murni. Ya, jadi jika kita mempertimbangkan pengaruh tekanan atau volume, koefisien komponen padat tidak diperhitungkan. Tekanan hanya berpengaruh pada kesetimbangan gas komponen padat atau cair, tidak bergeser ke kesetimbangan. Ya, yang berikut yaitu temperatur atau pengaruh suhu. Jika suhu sistem dinaikkan, maka reaksi sistem adalah menurunkan suhu. Kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor atau ke pihak reaksi endotherm. Ya, sebaliknya jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi eksotherm. Ya, kita masuk ke soal nomor 98, yaitu perkirakan perlakuan apa yang harus diberikan agar dari reaksi persetimbangan 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3 delta H-nya itu min 92,22 diperoleh hasil NH3 yang optimal. Ya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang konsentrasi, volume, tekanan, suhu. Ya, jadi jawabannya itu adalah konsentrasi SO3 akan bertambah jika ini akan memenuhi nilai maksimalnya, yaitu konsentrasi SO2 itu harus ditambahkan. Ya, volumenya harus juga diperkecil agar setara. Ya, tekanan itu harus diperbesar dan suhu diturunkan. Ya, terima kasih. Itulah hasil materi yang Kak sampaikan. Kiranya bisa bermanfaat. Ya. Contoh soal. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Ya, untuk reaksi berikut ini, A tambah B, C tambah D. Dalam wadah 1 liter konsentrasi, gas-gas ini dalam campuran kesetimbangan adalah konsentrasi A sama dengan 0,5 molaritas, konsentrasi B sama dengan 4,0 molaritas, konsentrasi C sama dengan 6,0 molaritas, dan konsentrasi D sama dengan 8,0 molaritas. Beberapa mol D harus ditambahkan ke dalam campuran ini untuk mencapai konsentrasi A sama dengan 1,0 molaritas. Ya, jawabannya, data awal dari soal diketahui dapat digunakan menentukan nilai Kc. Kc sama dengan konsentrasi C, konsentrasi D, dibagi dengan konsentrasi A kali konsentrasi B, sama dengan 6 kali 8 dibagi dengan 0,5 kali 4, sama dengan 4
182 sama dengan 24. Iya, pada soal ini zat A di ruas kiri jumlahnya bertambah. Kesetimbangan mula-mula 0,5 molaritas, kesetimbangan baru menjadi 1 molaritas atau 1 mol per liter. Jadi akibat penambahan zat D di ruas kanan sebanyak X itu belum diketahui. Jadi guna mempertahankan kesetimbangan dalam sistem tersebut, secara kuantitatif Kc tetap. Ya, zat D dalam sistem akan mengurangi diri atau sesuai dengan perbandingan koefisien setara. Dengan kata lain, reaksi bergeser ke kiri, jumlah zat di kiri bertambah dan jumlah zat di kanan berkurang setelah ditambahi konsentrasinya. Ia sesuai asas Lee-Chalk-Taylor bahwa ketika kesetimbangan diganggu, misalnya dengan mengubah konsentrasi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengurangi gangguan dengan berubah menjadi zat lain untuk mempertahankan kesetimbangannya semula atau membentuk kesetimbangan baru. Iya, dalam tabel ini kita bisa melihat reaksi A tambah B balik C tambah D. Ya, awal 0,5, 4,0, 6,0, 8,0 tambah X. Reaksi belum ada, kesetimbangan 1 di reaksi A. Iya, zat A mula-mula 0,5 mol, di soal tertulis 0,5 dengan volume 1 liter. Setelah itu ditambahkan sejumlah X, maka zat A menjadi 1 mol. Ini berarti zat A mengalami penambahan sebanyak 0,5 mol. Mula-mula 0,5 mol menjadi 1 mol. Karena koefisien B sama dengan A dan keduanya juga di ruas kiri, maka B juga mengalami penambahan sebanyak 0,5 mol. Sementara itu C dan D mengalami pengurangan masing-masing sebanyak 0,5 mol. Ingat, perbandingan koefisien setara A, B, C, D sama dengan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Iya, setelah penambahan zat D, maka diperoleh persamaan seperti ini dalam tabel berikut. Ya, kita lihat ada tanda anak panah itu 1 menunjukkannya bahwa koefisien setara awal reaksi dan kesetimbangan. Itu adalah anak panahnya yang menentukan perubahan dari reaksi awal dan kesetimbangan. Koefisiennya tetap setara 111. Iya, Kc dalam suatu sistem kesetimbangan tidak berubah selama volume dan temperatur tidak berubah. Dengan memanfaatkan Kc dari keadaan kesetimbangan awal, dapat ditentukan nilai X, jumlah D yang harus ditambahkan itu. Iya, Kc sama dengan konsentrasi C dikali konsentrasi D dibahagi dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Iya, 24 sama dengan 5,5 kali 7,5 tambah X bahagi dengan 1 kali 4,5. Iya, 24 ruasnya dipindahkan, jadi 24 kali 1 kali 4,5 sama dengan 5,5 kali 7,5 tambah X. Ya, 108 hasil dari 24 kali 1 kali 4,5 dibagi dengan 41,25 tambah 5,5X. Ya, ruasnya dipindahkan, jadi 5,5S sama dengan 108 kurang 41,25. Ya, 5,5X sama dengan 66,75. X sama dengan 66,75 dibahagi dengan 5,5. X sama dengan 12,14 mol. Iya, pengaruh tekanan, reaksi kesetimbangan yang bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar adalah, ya, ini soal yang objektif A, B, C, dan D. Ini contoh rumus reaksinya. Iya, pembahasannya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien zat yang kecil. Dan bila tekanan diperkecil, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Jadi, jawaban yang ada yaitu jawabannya D. Karena koefisien reaksi 3 dan hasil reaksi 2. Jadi kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Sedangkan A itu mempunyai koefisien reaksi 2 dan hasil reaksi 2
sama dengan setara. Jadi setara, reaksinya itu setara. Dan B koefisien pereaksinya 1 dan hasil reaksi 2. Jadi kesetimbangan bergeser ke kiri. Koefisien pereaksi 0 karena pada pereaksi terdapat fase solid yang tidak dihitung koefisiennya dan hasil reaksi koefisiennya 1. Berarti kesetimbangan bergeser ke kiri. Ya, E itu koefisien antara reaksi dan hasil reaksi sama-sama itu 1. Jawabannya yaitu D. Ya, pengaruh temperatur suhu agar pada reaksi kesetimbangan jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang diperlukan adalah, ini soal objektif juga, A. Menaikkan tekanan, B. Menurunkan tekanan, C. Mengecilkan volume, D. Menaikkan suhu, E. Memperbesar volume. Iya, pembahasannya menurut Richard Lear, jika sistem dalam kesetimbangan terjadi kenaikan suhu, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah reaksi yang menyerap kalor. Apabila koefisien sama antara produk dan reaksi, maka volume dan tekanan tidak mempengaruhi reaksi. Ya, yang kedua, reaksi di atas termasuk reaksi endotherm. Jadi, jika dinaikkan suhu, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm atau bergeser ke arah kanan. Ya, jika reaksi bergeser ke arah kanan, maka nilai Kc akan semakin besar. Ya, pengaruh volume, gas N2 dengan volume 10 mili direaksikan dengan 25 mili gas H2. Membentuk reaksi setimbang, volume akhir pada saat setimbang tercatat 25 mili. Ya, diukur pada P dan T yang sama. Volume gas NH3 yang terjadi pada saat setimbang adalah, ini soal objektif juga, 5 mili, 10 mili, 15 mili, 35 mili, atau 40 mili. Iya, pembahasan diketahui V sama dengan 10 mili, VT sama dengan 25 mili, VH2, volume dari H2 itu 25 mili. Dengan menggunakan perbandingan koefisiennya, maka VT yaitu 25 mili. Ya, ini adalah tabelnya. N2 itu M itu 10 mol, R min X mol, F sama dengan 10 kurang min X mol. Dan 3H2 itu 25 mol, R-nya itu min 3X mol, dan 25 kurang 3X mol. Ya, dan 2NH3 tambah terusnya. Jadi, melalui tabel di atas bawah 10 kurang X tambah 25 kurang 3X tambah 2X sama dengan 25. Ya, 35 kurang 2X sama dengan 25. 35 kurang 25 sama dengan 2X. 10 kurang 2X, X sama dengan 5. Kenapa sampai dapat 5? Karena X sama dengan 10 dibahagi dengan 2. Jadi hasilnya 5. Jadi saat setimpang volume gas NH3 yaitu 2X sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 ml. Iya, pada reaksi eksotherm bahwa terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, atau pada reaksi tersebut dikeluarkan panas. Pada reaksi eksotherm, harga delta H sama dengan min. Jadi contoh, C tambah O2 menghasilkan CO2 tambah 393,5 kJ. Ya, delta H-nya sama dengan min 393,5 kJ karena harga delta H itu min. Dan reaksi endotherm, pada reaksi endotherm ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau reaksi tersebut dibutuhkan panas. Pada reaksi endotherm harga delta H yaitu plus, yaitu contoh CaCO3 menghasilkan CaO tambah CO2 min 178,5 kJ. Ya, jadi delta H-nya menjadi plus, yaitu plus 178,5 kJ karena reaksi endotherm itu delta H-nya harus positif bukan negatif.